Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung singkat saja, saya perwakilan dari teman-teman Pekalongan, gudangnya Pak Alawi. Pertanyaannya gini, seberapa tidak dihargainya Pak Alawi di Yaman dan seberapa dihargainya Pak Alawi di Indonesia, dan kenapa alasannya seperti itu? Singkat, padat, supaya masyarakat tahu, karena masuk ke PBL official. Oke, silakan. Di Yaman itu memang pernah ada yang namanya dawir. Tapi di tahun 2000, di tahun 1990 sampai ke atas dan seterusnya sampai tahun 2000 itu pernah ada dawir, pernah ada pembodohan yang dilakukan seperti yang ada di Indonesia. Dan saya punya videonya, kalau mau nonton saya kasih tonton di sini. Saya wawancari orang-orang Badui, didatangin di atas gunung, mintain kambingnya, nggak usah sholat nggak apa-apa, yang penting kalian muliakan durian Nabi. Setelah Ali Abdullah Soleh mengambil Yaman itu dijadikan satu, selatan dan utara, maka runtuhlah mereka punya kekuatan. Jadi kalau bertanya Mbak Alawi di Yaman kok bisa tidak terkenal, memang tidak terkenal. Di sana itu tidak ada yang namanya Robi itu Alawiyah atau Alawiyah, nggak ada. Yang ada di sana itu ya bin Habib, terus bin Sihab, terus apalagi Al-Jufri, apalagi itu pemimpin-pemimpin Al-Atos, orang komunis semua. Jadi di sana itu nggak ada apa-apanya. Umar bin Habib sendiri itu hanya berkuasa di dalam pondoknya. Yang lebih lucunya, orang Nusantara lah yang mengiklankan Yaman sampai sedemikian populer sekarang yang kita lihat ini. Gitu loh. Seperti bilang di Tarim tidak ada aspal lah, saya punya videonya, saya lihat di TikTok. Ini aspal. Mana yang sekolah S2 luar negeri itu? Saya punya semua buktinya. Walaupun nyawa saya terancam di sana. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat di Yaman yang kenyataan yang sebenarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah teman-teman kita yang belajar di Yaman agar mereka jujur kepada Allah dan jujur kepada negeri mereka, buka yang sebenarnya yang ada di Yaman. Nggak ada main perasaan, mentang-mentang guru tutup kedustaan yang ada di Yaman. Itu nggak boleh. Jadi hanya di Indonesia teman-teman yang adanya perbudakan, yang adanya pembodohan, yang adanya main leluhur. Di Yaman tidak ada main leluhur. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Hanya di Indonesia yang ada kastanya yang paling tinggi, yaitu Alawi. Hanya di Indonesia yang membesar-besarkan leluhurnya yang memiliki karomah, yang dimana karomah yang leluhurnya dimiliki itu adalah karomah perbudakan. Tidak pernah Wali Songo mengajarkan kita karomah untuk berbudakkan diri kepada Wali Songo. Tapi pendatang menceritakan dia punya karomah untuk membudaki orang Nusantara. Itu kita harus garis bawahi. Harus rungkat, nggak boleh. Kalau mereka mau jujur, kembali duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bertobat kepada Allah, ngakui jalan durian Nabi, kita hidup bareng-bareng. Tapi kalau selamanya mereka merendahkan orang Nusantara, kami dari Timur tidak akan bisa diam. Orang Timur agama itu nomor 2, tapi jangan coba main leluhur di negeri ini. Makanya orang Timur mendapatkan nomor 1 toleransi terbaik di Indonesia ini. Coba datang ke Timur, kamu bawa leluhurmu. Kalau kamu memang jantan, kalau kamu punya nyali datang ke Timur, saya punya leluhur tinggi, sembah leluhur saya. Kalau lehermu tidak hilang kemana-mana. Cingkang, kasih buaya. Itu dari saya teman-teman. Sebenarnya ini cuma 1%.